Sadarland, membangun kenyamanan. Iya, Mas minta tolong itu Pak Mas lagi. Kita mana belum pantun udah cakep. Dorongnya melehot. Coba tadi. Oke, lanjut Pak. Oke, inspirasi pagi kita pada hari ini judulnya dopamin detox atau puasa hiburan. Oh ya, assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Jadi judul inspirasi pagi kita ini adalah dopamin detox atau puasa hiburan. Disclaimer ya, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan ya. Soalnya nanti, semisal nanti ada yang nggak relate gitu, jangan di-judge gitu ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu? Mas kok di ini dulu? Nah. Udah bocor ya? Ada yang tahu nggak apa itu dopamin? Awal kimia itu hormon. Hormon apa? Hormon otak yang memberi rasa senang. Ya betul. Lanjut. Nah, jadi dopamin itu senyawa kimia yang berfungsi sebagai neurotransmitter atau pemberi sinyal kebahagiaan ketika seseorang mendapatkan reward gitu. Jadi hormon bahagia di dalam tubuh kita itu ada banyak kan, ada dopamin, ada oksitosin, ada endorfin, ada ya salah satunya ini dopamin. Jadi dopamin itu ketika seseorang rasa puas atau dapat kepuasan ketika seseorang melakukan setelah melakukan suatu tujuan atau sesuatu yang menyenangkan gitu. Cara kerjanya seseorang ini mengalami situasi atau aktivitas yang memberikan kepuasan. Hal tersebut bisa dipicu dari pemicu positif ataupun pemicu negatif. Nah, kadar dopamin dalam tubuh kita itu nggak boleh terlalu banyak atau terlalu jangan gitu. Nah, nggak boleh terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jadi harus stabil dopamin dalam tubuh kita. Karena ketika belum ini. Jadi ketika dopamin dalam tubuh kita stabil, ini akan memberikan dampak yang positif seperti mood dan suasana hati kita yang stabil. Terus bisa mengelola stres dengan baik. Aduh deg-degan. Terus bisa mengelola stres dengan baik, terus bisa memberikan motivasi dan produktivitas untuk mencapai tujuan gitu. Nah, kelebihan atau kekurangan dopamin dalam tubuh kita itu juga memberikan hal yang buruk terhadap tubuh kita. Contohnya seperti gangguan mood, terus gangguan produktivitas dan kurangnya motivasi, gangguan konsentrasi, insomnia, dan juga perilaku kecanduan atau adiksi. Nah, gimana sih cara kita menjaga kestabilan dopamin dalam tubuh kita? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu dopamin dalam tubuh kita itu sumbernya ada dua, pemicu positif dan juga pemicu negatif. Nah, nih. Nah, ada yang tahu nggak dopamin yang sumber pemicunya positif itu apa? Enggak. Ayo dong berpikir sedikit. Ada yang tahu nggak? Satu aja. Olahraga? Betul. Olahraga itu salah satu sumber pemicu yang positif. Seperti makan makanan yang sehat, terus meraih tujuan atau goals, menerima penghargaan, atau membantu ibu. Itu kan sesuatu yang kalau habis membantu ibu kan kita merasakan kepuasan gitu kan. Itu melepaskan sumber dopamin. Gitu ya kan. Terus juga menjalin hubungan interaksi sosial. Nah, ada pemicu yang negatif. Ada yang tahu nggak pemicu negatif itu apa?
Betul, narkoba. Narkoba, miras, judi, terus pornografi, terus scroll TikTok berjam-jam sampai nggak kenal waktu, ya kan? Ya kan? Terus ngegame sampai lupa waktu dari subuh ke subuh, sampai lupa makan, lupa tidur, lupa sholat, lupa istri, lupa anak, lupa diri. Ya, ada yang kayak gitu nggak? Ya, semoga nggak ada ya. Nah, ini kenapa dikategorikan sebagai pemicu yang negatif? Karena ini akan memberikan efek kecanduan, kayak kecanduan narkoba, kecanduan scroll TikTok, kecanduan ngegame. Ya kan? Itu cenderung akan memberikan efek kecanduan dan dilakukan nggak ada effort, jadi instan. Jadi scroll TikTok itu kan nggak ada effort ya, tinggal scroll gitu kan. Kecuali kalau olahraga kan butuh niat, butuh waktu, butuh tenaga gitu. Nah, otak kita tuh nggak tahu mana habit, mana perilaku dan keputusan yang baik. Jadi otak kita tuh cenderung memilih kesenangan yang didapatkan secara mudah dan cepat atau instan gitu. Jadi less effort tapi high reward. Anjay. Apabila jadi apabila hal ini nggak dikontrol dan terjadi terus menerus dalam jangka waktu yang panjang, tak dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakstabilan dopamin dalam tubuh kita gitu. Next. Nah, jadi ini ada kurva pemicu positif dan juga kurva pemicu negatif. Nah, kalau kurva pemicu positif ini ada effort. Jadi melibatkan effort. Ketika kita mendapatkan kepuasan atau reward, kita ada effort di dalamnya. Jadinya kalau semisal naik itu nggak yang naik menukik signifikan dan turunnya itu nggak langsung anjlok gitu. Dan kalau semisal ada effort di dalamnya, jadinya ini nanti dopaminnya akan lebih mudah untuk menstabilkan kembali kepada level dasar gitu. Bedanya kalau sama yang negatif, dia itu less effort atau nggak ada effort gitu. Jadinya mendapatkan kepuasan yang instan. Jadi naiknya tuh langsung naik, nukik, signifikan, dan turunnya itu langsung curam gitu loh sampai ke level bawah sini. Jadi nggak stabil gitu. Jadinya dopamin dalam tubuh kita tuh nggak bisa dengan mudah stabil gitu. Jadi jatuhnya kurva dopamin yang pemicu negatif ini akan menimbulkan peristiwa terjadinya defisit dopamin. Dan kita nggak tahu berapa lama mengembalikan kestabilan dopamin dalam kok guyu mas? Jadi jatuhnya defisit dopamin itu nggak tahu berapa lama untuk mengembalikan kestabilan dopamin dalam tubuh kita. Yang dimana peristiwa ini akan membawa kita pada perasaan cemas, kurangnya motivasi, terus perilaku kecanduan gitu. Nah, mungkin di zaman sekarang banyak yang relate ya sama aktivitas-aktivitas pemicu negatif ini, kayak tadi scroll TikTok berjam-jam, terus game online tanpa tahu waktu. Nah, ini mengakibatkan banyak tugas-tugas atau pekerjaan kita yang harusnya dilakukan itu tertunda atau bahkan tertinggal karena aktivitas-aktivitas yang nggak penting itu tadi gitu. Nah, solusinya buat mengontrol atau membatasi perilaku tadi itu bisa dilakukan dengan cara dopamin detox. Next. Nah, jadi dopamin detox itu strategi ulang untuk mengatur sistem dopamin kita biar stabil dengan cara mengganti sumber dopamin yang negatif tadi, pemicu negatif, ke yang positif gitu dalam sementara waktu. Jadi dopamin detox di sini bukan untuk berarti harus berhenti untuk senang-senang gitu, enggak. Jadi untuk berhenti dan menghindari sumber pemicu yang negatif, dialihkan ke sumber pemicu yang dopaminnya positif gitu. Manfaatnya untuk menstabilkan dopamin pada otak kita.
Menurut beberapa ahli, dopamin detox itu bisa efektif dilakukan selama 14 hari, bahkan ada yang bilang sampai 30 hari. Tapi itu sebenarnya nggak ada batasan waktu, itu tergantung kemampuan dan kondisi masing-masing orang. Next. Nah, gimana? Nah, gimana sih cara melakukan dopamin detox itu? Nah, yang pertama bisa tentukan durasi detox. Bisa dalam yang pertama bisa singkat dulu 1 hari atau 3 hari atau 7 hari, ya kan? 1 hari aja mbok gorong tentu bisa kan? Soalnya kita kan selalu pegang HP terus gitu kan ya. Nah, ini ya. Nah, dan ini bisa semisal 1 hari bisa nanti bisa diperpanjang sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. Yang kedua ini tulis aktivitas yang ingin dihindari kayak tadi scroll TikTok gitu kan. Takutnya kalau semisal dalam masa detox kalian scroll TikTok 10 menit ternyata nanti kebablasan terus detoxnya gagal gitu. Sebaiknya dihindari gitu. Terus game online, terus chatting berlebihan, terus belanja online, ya kan? Siapa di sini yang suka scroll Shopee? Tiba-tiba ya kan? Kita biasanya milih-milih barang gitu kan, nggak sadar ya, pilih barang A tiba-tiba di keranjang udah ada 100 barang gitu yang dipilih kan ya. Asiknya scroll Shopee tiba-tiba berjam-jam waktu kita habis untuk scroll Shopee gitu ya. Terus yang ketiga ganti dengan aktivitas yang positif. Contohnya tadi olahraga kan nggak perlu berat-berat ya, jalan kaki juga olahraga gitu kan ya. Terus meditasi. Mungkin di sini ada yang pernah meditasi nggak? Iya. Ya kan, healing itu nggak perlu jauh-jauh, bisa meditasi, tarik nafas, hembuskan gitu-gitu kan ya. Terus bisa journaling atau interaksi dengan saudara, tetangga, asal nggak gibah ya. Jadinya kalau gibah nanti nggak positif, jadinya negatif. Terus makan makanan yang sehat. Terus juga jangan lupa tidur yang cukup. Jangan begadang-begadang. Jangan overthinking ya kan. Setelah itu evaluasi hasil detox. Nah, ini mulai aja dengan waktu yang singkat. Nanti diperpanjang sesuai dengan kenyamanan. Nggak perlu ekstrim, yang penting konsisten gitu. Jadi dopamin detox ini bukan tentang menyiksa diri, tetapi mengembalikan kendali atas energi dan perhatian kita. Dengan mengurangi paparan terhadap kesenangan yang instan, kita belajar untuk kembali menikmati hal-hal sederhana, lebih fokus dan lebih sadar dalam menjalani hidup gitu. Oke, sudah habis. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf. Sudah habis kan ya waktunya ya. Terima kasih. Tanya jawab kan? Oh, nggak ada, mohon maaf ya. Khusus kalau tanya jawab. Hari ini saya nggak ada pantun, jadi nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadarland, membangun kenyamanan.